Assalamualaikum, selamat bergabung kembali di channel Noizulka. Kali ini sedikit berbeda, saya nggak interview siapa-siapa. Ini adalah segmen yang berbeda. Di segmen ini sebut aja namanya segmen Noi Review. Ya, saya bakalan ngomentarin tentang beberapa hal. Tapi sebenarnya kalau ngomong-ngomong tentang komentarin tuh kayak beban moral gitu sih kadang-kadang tuh. Kenapa beban moral? Karena ya kalau yang dikomentarin itu merasa terbangun gitu ya, merasa dapat input. Kalau orangnya baper gimana? Nah, tuh, makanya jadi kali ini untuk segmen ini saya hanya akan nge-review tentang hal-hal yang saya suka aja gitu. Jadi saya nggak akan mengkritisi sesuatu, saya cuma pengen berbagi dan mungkin bisa jadi inspirasi teman-teman untuk mengapresiasi apa yang sudah saya apresiasi. Nah, pertama yang pengen saya review adalah buku. Kenapa buku? Karena ya bisa dibilang saya hobi baca gitu ya. Hobi nggak hobi sih, karena sekarang agak nggak konsisten gitu. Cuman saya punya kebiasaan sedikit janggal, yaitu koleksi buku. Kenapa saya bilang janggal? Karena kadang saya ke sebuah bazar beli buku yang banyak, terus habis itu disimpan, ntar dibacanya besok-besok kalau udah banyak waktu luang, entah waktu di masa tua juga, pokoknya disimpan dulu gitu. Nah itu makanya kenapa yang saya review duluan adalah buku. Besok-besok mungkin saya bakalan nge-review tentang film, mungkin juga musik ya. Tapi yang jelas nggak akan ada review make up ya. Saya nggak ngerti apa-apa, bener-bener awam. Nggak akan review tentang otomotif juga ya teman-teman. Nah, buat teman-teman nanti yang mungkin di kolom komentar mau ngasih masukan, Noi reviewin ini dong gitu. Ya kalau akunya suka ya aku review. Kalau ternyata aduh nggak cocok sama aku ya jadinya kita nggak nge-review, karena itu tadi saya nggak pengen kritik apa-apa gitu. Buku pertama ya yang pengen saya review adalah ini, The Kitchen God's Wife by Amy Tan. Nah, yang ini emang versi bahasa Inggrisnya ya teman-teman. Ini versi bahasa Inggris yang saya punya. Ini lebih karena saya dulu kebetulan alumni sastra Inggris gitu ya. Jadi tugas akhirnya adalah menganalisa tentang novel ya, karya sastra. Saya pilihnya novel dan novelnya adalah novel Amy Tan ini. Nah, makanya bisa dikeliatan nih. Nah, tuh banyak banget label-labelnya. Nah, itu bukan karena saya tiap baca buku kayak gini, enggak. Ini lebih karena itu tadi. Ini skripsi saya gitu. Dan kenapa ini harus jadi buku pertama? Kenapa nggak karya sastra Indonesia aja? Kenapa karya sastra Amerika? Karena simple, this is a bit personal ya. Ini adalah novel dewasa ya, novel orang dewasa gitu ya, bukan novel anak-anak yang saya baca pada zaman SMP. Dan yang baca itu mama saya, terus juga mbak saya juga kebetulan baca gitu. Jadi saya punya memori khusus buat novel ini. Dan ngomongin Amy Tan sendiri adalah American born Chinese ya. Jadi orang keturunan Cina yang lahir di Amerika. Nih, this is Amy Tan. Saya punya beberapa bukunya di sini. Ada The Opposite of Fate, The Bone Setter's Daughter, dan yang saya ulas juga pernah itu adalah The Joy Luck Club. Yang dia tulis pertama adalah The Joy Luck Club, dan itu masih nyambung sama ini, The Kitchen God's Wife. Ini lucu nih, ada behind the story-nya. The Joy Luck Club itu adalah kisah tentang ibu dan anak perempuan. Tapi di situ ada 4 ibu dan 4 anak perempuan dalam sebuah klub. Nah, jadi itu booming, jadi bestseller gitu ya. Dan si ibunya Amy Tan ini baca, kemudian ngerasa, wah bagus ya ternyata kamu nulisnya gitu. Ya udah, daripada kamu pakai wild imagination kamu bikin fiksi, kenapa nggak cerita tentang kisahnya ibumu ini gitu. Dan akhirnya jadilah ini The
Kitchen God's Wife. So this is a bit autobiographical, berarti ceritanya ini campuran antara fiksi dan kisah nyata. Nah, itulah kenapa saya pilihnya The Kitchen God's Wife juga. The Kitchen God's Wife ini saya belinya ini second, ngomong-ngomong. Teman-teman kalau mau beli buku second kalau di Malang itu ada di Willis ya. Terus juga di Velodrome juga ada. Kalau ini saya kebetulan pas itu lagi di Bandung. Nah, yang saya rekomendasikan untuk tempat beli buku second yang bagus gitu ya, yang terawat, terus juga kualitasnya bagus, selected ya, itu ada di Omnium. Kayaknya masih buka nggak sih sekarang? Masih buka kayaknya ya. Jadi teman-teman bisa cari buku entah itu berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris di sana. Ngomongin tentang hubungan antara ibu dan anak gitu ya. Kadang tuh kita ngerasa ya kayak ibuku bawel banget gitu, mamaku ki rame gitu ya. Jadi kayak ngomel aja bawaannya itu, kayak kebanyakan nuntut, dan kita sebagai anak perempuan tuh kayak ngerasa kok kurang pinter, kurang rawat diri gitu ya. Kurang perempuan, kurang membahagiakan, kurang aja terus. Dan itulah yang anak perempuan rasakan gitu biasanya, nggak bisa memenuhi ekspektasi ibunya. Kalau kalian sedang merasakan itu, nah buku ini untuk kalian, The Kitchen God's Wife. Review, ngomongin tentang review. Novel ini ada 4 bagian. Dan 4 bagian itu terpisah jadi ceritanya si anak dan ceritanya si ibu. Jadi kayak berbalas pantun gitu. Di bagian pertama anaknya cerita, terus di bagian kedua ibunya yang cerita, terus anaknya lagi, terus ibunya lagi. Dan tokoh utamanya namanya adalah Pearl, which is who is an American born Chinese. Dan ibunya adalah imigran, jadi benar-benar lahir di Cina ya, dan pindah ke Amerika. Nah, dari situ aja udah kita bisa punya ekspektasi. Mereka punya latar belakang budaya yang berbeda. Satu, si anak lahir di Amerika, si ibu benar-benar kelahiran Cina, kental budaya Cinanya gitu kan. Nah, dan gak hanya itu, ini novel ini tuh udah dari halaman pertama itu udah kerasa banget bahwa ini akan banyak konflik antara ibu dan anak. Dia nulis gini nih, di bagian pertama, kalimat pertama, benar-benar awal dari cerita. Whenever my mother talks to me, she begins the conversation as if we were already in the middle of an argument. Jadi kayak tiap kali ibuku ngomong ke aku tuh, dia tuh sudah memulai percakapan, itu seolah-olah kita lagi bertengkar. Nah, itu baru awal kalimat udah kayak gitu. Udah relate banget gak teman-teman? Apalagi yang anak perempuan. Kadang-kadang kalau diajak ngobrol sama ibu tuh tiba-tiba ibu nyolot gitu. Ya, kayak gitulah kira-kira ya. Dan bisa ketebak jadinya ini bakalan seintens apa gitu konfliknya. Dan kalau saya ditanya gitu, apa sih yang menarik dari novel ini? Ada 3 hal sih sebenarnya, 3 hal yang menarik. Yang pertama, kisahnya itu sesuai dengan kita, ibu dan anak perempuan, dari latar belakang apapun. Karena mau budayanya seperti apa, ternyata ya hubungan ibu dan anak perempuan seringkali seperti itu. Dan yang terjadi adalah ibu tuh sering memproyeksikan diri ke anak perempuannya. Dan sementara si anak itu memutus komunikasi dengan ibu karena pengen cari aman daripada ribet, daripada bertengkar terus. Dah, mending nggak usah diomongin, oke, sampai di situ aja perbincangannya, dan mending nggak cerita apa-apa, mending nggak share apa-apa. Dan di sini pun seperti itu, dan semuanya digambarkan dengan cara yang menyentuh dan bikin kita jadi ngerasa ini kita banget gitu, ini kita banget, kita bisa relate banget sama cerita yang ada di sini. Yang kedua tentang bagaimana Amy Tan ini menggambarkan karakternya itu
nggak pakai labeling. Jadi dia lebih memilih untuk melakukannya lewat detil-detil komentar atau kejadian khusus gitu ya. Kayak yang ada di sini nih, saya pengen bacain satu nih. And while I was basically happy with the job, I secretly worried that I had missed a better opportunity. My mother had put those thoughts in my head. Jadi dia bilang, waktu aku pada dasarnya bahagia sama pekerjaanku, aku tuh diam-diam merasa khawatir, jangan-jangan aku tuh udah melewatkan kesempatan yang lebih baik, dan ibuku yang menjejalkan pikiran itu ke aku. Pernah gak ngerasa kayak gitu? Kayak kita tuh udah fine aja, kita nih happy aja gitu, tapi selalu aja, kok cuman gitu? Kamu yakin gak pengen lebih bagus lagi? Kamu yakin gak pengen cari yang lebih prospektif? Nah, hal-hal kayak gitulah. Jadi dan menyenangkannya, kisahnya di sini itu menunjukkan bahwa penulisnya ini nggak perlu bikin label apapun, nggak perlu bilang ibunya judgmental atau apa. Dia memberi keleluasaan buat pembacanya menafsirkan sendiri, dan karena itulah jadi lebih bisa merefleksikan apa yang dari kisah ke diri pembacanya itu sendiri, jadi lebih relevan gitu. Dan satu hal lagi yang saya suka dari novel ini adalah dua sudut pandang. Ini kan kisahnya antara ibu dan anak perempuan ya. Dan sebenarnya kalau kita ngomongin tentang novel yang punya dua sudut pandang atau lebih, itu sebenarnya sudah umum. Cuman Amy Tan, karena dia adalah ahli bahasa, dia punya kemampuan untuk membuat perbedaan antara suara ibu dan suara anak. Dia memakai diksi yang berbeda gitu ya, untuk menunjukkan bahwa ini ceritanya anak ya, suaranya anak, karakternya anak, kelihatan lewat pilihan katanya. Begitu pula ketika itu kisahnya ibu, suaranya ibu, opininya ibu, pilihan kata yang dipakai juga udah berubah lagi gitu. Dan saya rasa itu hal yang sangat menarik sih, yang bisa kita temukan dari sebuah novel. Dan ada bagian yang favorit saya dari narasi ibunya. Ibunya ini kan karena dia imigran, tentu saja bahasa Inggrisnya dia itu lebih dibilang tuh broken English gitu, beda sama anaknya yang kelahiran Amerika. Jadi simple sekali cara ibunya mengungkapkan opininya dia. Dia bilang seperti ini. That is how she is. That is how I am. Always careful to be polite. Always trying not to bump into each other just like strangers. See? Ya gitu dia, ya gini saya. Selalu hati-hati untuk bisa sopan, berusaha gak nyenggol satu sama lain, seperti orang asing. Kebayangkan rasanya ibu dan anak perempuannya asing tuh. Jadi itu bagian favorit saya, bahwa ibu bisa berbicara dengan cara dia, tapi tidak mengurangi kedalaman isi dari apa yang dia ungkapkan. Keberjarakan yang menciptakan keterasingan di antara dua jiwa yang sebenarnya punya banyak kesamaan, itu sebenarnya terasa sungguh menyakitkan gitu rasanya. Jadi lewat novel ini saya banyak belajar akar dari permasalahan antara ibu dan anak perempuan, tentang jarak, kerinduan yang tidak sempat terucap, dan tanya yang tidak terungkap.